Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau sholat ini 5 rakaat kita harus jalani dan kita harus tempuh yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lohor, asar, maghrib, isya dan subuh, ya kan. Sholat ini yang penuh pendiam adalah lohor, asar. Mengapa ini yang penuh pendiam ini ada di lohor dan di asar, ya kan? Kalau lohor dan asar kan penuh pendiam nih, harusnya kau harus memahami dalam hidup, di dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya, ya kan. Dengan kedua orang tuamu saya bilangin, harusnya kau bisa pahami mengapa lohor asar ini harus diam. Harus kau tahu dong, kalau mamamu atau ibumu sedang marah, kita harus diam juga lah. Seperti lohor kita harus diam, kalau orang tua bilangin harus dengar. Begitu juga dengan sholat yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Sholat itu mengapa di dalam hati, karena hati yang banyak yang rusak, makanya disuruh sholat di dalam hati lohor sama asar, biar tidak rusak penyakit ya. Hati kita kebanyakan rusak loh kalau di siang hari, ya kan. Karena dunia lagi, biar dia panas-panasan juga dikejar terus dunia, ya kan. Namanya panas-panasan, dunia pasti akan dikejar terus dengan hawa nafsunya. Makanya diajarkan sholat ini yang diam lohor asar, biar kamu paham. Lohor asar ini melatih pendiaman diri. Seperti kita dibilangin orang tua harus diam, dibilangin sama yang tua-tua kita harus nurut, diam. Begitu juga dengan sholat lohor sama asar, kita harus tahu Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba harus diam dulu lohor dan asar. Seperti baginda Nabi sholat di lohor dan asar, mengapa sih disuruh diam baginda Nabi? Hatinya itu biar bersih, biar tidak menyakitin orang, biar tidak menggibahi orang, biar tidak menyesatkan orang, biar tidak bisa mengadu domba orang. Karena yang penyakit itu di dalam hati, makanya disuruh sholat di dalam hati lohor dan asar, ya kan. Kalau kita ngikutin makmum di depan, kalau makmumnya ileran kita harus ikutin ileran gitu, saya bilang gitu. Kalau makmumnya mangap kita harus ngikutin makmumnya yang mangap, tidak boleh yang seperti itu. Kita harus ngikutin yang diperintahkan sesuai oleh baginda Nabi, harus ikutin bacaan sesuai diri kita sendiri. Makmum ngarahin Allahu Akbar, ya kan. Allahu Akbar, turun ke dengkul Allahumma hamidah, ya kan. Allahu Akbar, turun ke sujud, ke bawah ke bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik lagi kan diri. Kita cuma ngikutin arah itu doang. Bacaannya kita sendiri yang baca. Kalau makmumnya diem, lu mau diem aja, agak mau baca, itulah gejala penyakit, saya bilang gitu. Makanya orang sholat lohor nih diam, ngikutin makmum Allahu Akbar. Kalau makmum kagak baca, lu mau ikutin, diam aja diri, ya kan. Ngikutin suaranya doang gini, Allahu Akbar, lu mau Allahu Akbar, kamu mau juga yang begitu. Seharusnya kau harus perhatiin dulu sholat lohor, saya bilang gitu. Asar sama lohor itu bakal melatih kita sendiri. Kita semen ngikutin arahannya yang dari yang depan, Allahu Akbar, sama itu doang. Bacaannya itu kita sendiri. Kalau makmum bacaannya lain, bacaannya alif-alifan, nah lu sendiri yang alhamdulillah beda. Makanya itu, ya kan, kita yang baca sendiri. Kalau makmum baca alif-alifan, lu mau nanti makmum baca apa nih loh, masa alif-alifan ini enggak lu, ya kan, nggak bisa. Makanya disuruh kita di situ semen mengikuti makmum dengan ruku dan sujudnya doang. Bacaannya itu adalah masing-masing.
soalnya di dalam hati. Makanya biar paham nih luaran asar kalian nih yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kalau maghrib bisa berbicara Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Nah, kalau maghrib bisa bersuara, ya kan? Cuma 2 rakaat, yang ketiganya harus diam. Ya, di situ bisa melatih diri sendiri yang ketiganya. Kalau isanya kan bisa bicara alhamdulillah lagi sampai kulallah robinas, ya kan, sampai anas, ya kan, 2 rakaat. Yang 2 rakaatnya lagi di isya dia untuk melatih dalam kehidupan hati kita biar tidak rusak. Begitu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya Rasul aja kan diam, ya kan, cuma 2 rakaat itu adalah kita bisa bicara. Subuh juga begitu, 2 rakaatnya diam sebelum ajan, serapi ajan, 2 rakaat ya jamaah baru bersuara amin amin, ya kan, begitu. Itu bakal melatih hati, kebanyakan hati baik yang rusak. Makanya di dalam sholat yang diajarkan sholat 5 waktu ini biar paham kalian, bukan sekedar sholat doang. Sholat itu harus paham, bukan sholat doang yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Karena hati yang cepat rusak, cepat rapuh, cepat tumbuh penyakitnya dan cepat kotornya. Makanya diajarkan sholat di dalam hati itu biar hati kita tidak rusak, biar tidak bisa jahat sama orang, ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Makanya kalau kita semen ngikutin arah gerakan yang di depan doang, bacaannya itu adalah masing-masing. Kecuali maghrib dan isya kita bisa ngikutin makmum yang 2 itu bicara, ya kan. Maghrib kan 2 bicara, satunya diam, dan isyanya 2 bicara, yang 2-nya lagi diam. Kita semen ngikutin yang 2 bicara, yang 2-nya lagi harus diam. Seperti maghrib 2-nya harus kita ikutin bicara, yang satunya lagi diam. Nah itu kita bisa pelajari kalian yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Ya, banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah SWT, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah SWT, banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW dimanapun kita pun berada. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.